Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan mengenai materi isu-isu global yang beranggotakan Siti Nur Aini, Fahmi Rahmawati, dan Intan Padia Lestari Akbar. Di sini, kami sebagai mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, pendidikan guru sekolah dasar, dengan dosen pengampu Tia Latifatus Sa'diyah, SPD MPD, mempersembahkan materi isu-isu global untuk kalian pelajari. Selamat menyaksikan. Di sini ada penjelasan mengenai apa itu teori of global issue. Di sini teori of global issue diantaranya yaitu 1. Isu pelestarian lingkungan hidup, 2. Isu hak asasi manusia, 3. Isu transparansi, 4. Isu demokrasi, 5. Isu pluralisme, dan yang terakhir adalah isu pasar global. Yang pertama ada isu pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan isu internasional yang ditunjukkan terhadap negara-negara. Sekarang ini, lingkungan hidup yang rusak dapat menjadi ancaman baru bagi umat manusia. Yang kedua, ada isu hak asasi manusia. Masalah hak asasi manusia berkaitan erat dengan demokrasi. Sekarang ini, dunia sangat memperhatikan penegakan hak asasi manusia. Adanya berbagai perang, pertentangan, dan konflik antar bangsa dikarenakan adanya penindasan terhadap hak asasi manusia dan perilaku sewenang-wenang. Yang ketiga ada isu transparansi. Transparansi atau keterbukaan ditunjukkan pada penyelenggara pemerintah negara. Yang keempat ada isu demokrasi. Paham demokrasi berdasarkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di negara. Demokrasi sebagai sistem politik harus mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ada isu pluralisme. Dalam masyarakat global, hubungan antar manusia akan makin intensif dan tidak hanya manusia sebangsa, tetapi manusia berbeda ras, agama, nilai budaya, bahasa dan adat. Sikap menghargai keberenekaan dan perbedaan pluralisme sangat dibutuhkan. Yang keenam, ada isu pasar global. Pada era globalisasi saat ini, barang, jasa, dan produk dari berbagai negara akan masuk dan saling berkompetisi dengan produk lokal. Arus keluar masuk barang dan jasa tidak lagi dibatasi. What do you know about global issue? Nah, global issue merupakan suatu isu lingkungan global yang didasarkan atas permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut, mengakibatkan dampak luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Its global issue is global warming yang disebabkan oleh efek rumah kaca, kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan, polusi udara, polusi air, polusi tanah, pandemi virus. Dan selanjutnya, adanya krisis moneter akibat dari global warming yang menghambat proses perekonomian. 1. Mengakibatkan pendapatan per kapita rendah, adanya kemiskinan, kelaparan, pengangguran. Nah, krisis moneter ini menyebabkan suatu kejahatan. Kejahatan di sini yang mengakibatkan keserakahan manusia. Nah, di sini inilah yang disebut dengan lingkaran setan keserakahan manusia.
kejahatan yang dilakukan oleh manusia yaitu human killing. Human killing ini atas dasar glory, gospel, and gold yang mengakibatkan adanya suatu terorisme, genosida, bullying yang mengakibatkan dari bullying ini adanya kasus bunuh diri. Kemudian rasisme. Rasisme di sini tidak menerima keberagaman suatu budaya, bahasa, etnis, agama di suatu negara. Kemudian dari krisis moneter, dari pendapatan per kapita rendah yang mengakibatkan kemiskinan, kelaparan, pengangguran, ada dampaknya. 1. Adanya penjualan manusia. Kemudian menyebabkan genosida atau pembunuhan secara besar-besaran. Terus tingginya harga pasar saham yang mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat memperoleh kebebasannya. Kemudian masyarakat miskin itu mengalami kelaparan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi negara yang memahami paham liberalisme, sekularisme, komunisme, dan mengakibatkan negara-negara tersebut menjadi kapitalis. Mengalami dampak dari globalisasi dan teknologi. Kasus-kasus atas dasar isu-isu global yang perlu kamu ketahui. Kasus lingkungan hidup. 1. Adanya kebakaran hutan, adanya polusi udara, adanya polusi air, banyaknya sampah, dan macam-macam polusi sumber daya alam yang mengakibatkan dunia menjadi seperti itu. Dari gambar bumi yang rusak, bumi yang meminta pertolongan, dan hutan-hutan yang gundul, hutan-hutan yang kering mengakibatkan longsor, tidak adanya tatanan tanah untuk penguat dari hutan-hutan tersebut, banyaknya asap mengakibatkan polusi udara. Kemudian pabrik-pabrik yang mengakibatkan polusi air dari bahan-bahan kimia yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik tersebut. Dari rusaknya alam menjadi suatu pandemi. Adanya pandemi virus akibat dari tidak bersihnya lingkungan, rusaknya lingkungan, dan dunia rusak oleh kerusakan alam tersebut. Ya, adanya kasus hak asasi manusia. 1. Terorisme. Yang paling pelik ini terorisme waktu itu pernah terjadi di Amerika yang disebabkan oleh komplotan Osama bin Laden. Nah, terjadinya 2 pesawat menabrak gedung pencakar langit di Amerika. Kemudian adanya kasus HAM penistaan agama banyak di negara-negara Timur Tengah yang diakibatkan antara konflik Zionis Israel dengan negara-negara Islam yang merebutkan suatu wilayah untuk kekuasaannya sendiri. Contohnya di Israel adanya genosida yang besar-besaran yang menghancurkan jalur Gaza. Kemudian di China adanya pengucilan kaum muslim di Uighur. Kemudian di Lebanon adanya perang yang dibabi buta
kemudian di Suriah, di Aleppo, sama kasusnya ini sama dengan di Lebanon sama di Palestina ya. Terus di Indonesia sendiri adanya yang sampai sekarang masih tanda tanya itu kasus hilangnya Munir, entah itu Bapak Munir itu hilang atau dibunuh, tidak tahu sampai sekarang kasus itu masih tanda tanya. Kemudian banyaknya kasus bullying di anak-anak sekolah yang mengakibatkan anak-anak sekolah tersebut depresi, kemudian anak sekolah tersebut bisa jadi bunuh diri ya. Bullying di sini karena anak yang dibully ini awalnya itu dia tidak sama dengan teman-teman sekelasnya. Tidak sama di sini berarti dia ekonominya rendah atau dia anak yang berbeda, bisa jadi bahan bullying. Nah, yang paling pelik yaitu tragedi 1998. Akibat dari krisis moneter besar-besaran, runtuhnya pemerintahan Orde Baru, dan masyarakat menuntut akan adanya reformasi. Hak asasi manusia di sini banyak korban dari beberapa kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, pedagang, buruh-buruh kecil yang tertindas dan mereka dirampas haknya. Kemudian adanya kasus penjualan manusia. Penjualan manusia di sini kebanyakan itu penjualan anak ya. Mereka dijual untuk petinggi-petinggi di luar sana, pengusaha-pengusaha yang untuk anak-anak di sini kebanyakan yang dijual itu untuk biasanya untuk prostitusi ya, kemudian untuk dijual organ-organnya. Kasus krisis moneter, lemahnya kurs rupiah ke US dollar. Di sini ada kemiskinan berdasarkan World Bank April 2020. Bank Dunia memprediksi ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik hanya akan tumbuh 2,1% atau lebih rendah, dan prediksi sebelumnya sebesar 5,8%. Hal ini terjadi pendapatan keluarga miskin di dunia mencapai 5,50 US dollar per hari, dan kelaparan di Afrika. Selanjutnya ada pengangguran di 20 daerah aglomerasi mencapai 3, juta orang. Jumlah ini lebih dari 44% angka nasional. Dan porsi terbesar pengangguran berada di Jabodetabek yang mencapai 1,3 juta orang. Tertanda Republika 28 April 2020. Jadi, Bank Dunia juga menyatakan laju perekonomian Cina hanya akan bergerak di angka 2,3% untuk skenario sedang, dan skenario terburuk akan anjlok di kisaran 0,1% saja. Sebelumnya, ekonomi Tiongkok diprediksi tumbuh 6,1%. Dampak isu global krisis ekonomi. Contohnya, kemiskinan. Kemiskinan terjadi di Indonesia, India, Gaza, Palestina, dan Papua Nugini. Di sini terdapat wilayah Indonesia. Nampak sebuah gambar pemukiman yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh kemiskinan itu sendiri. Terdapat beberapa pemukiman yang terlihat sangat kumuh dan banyak anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Yang kedua, terjadi kemiskinan di India. Nampak sebuah rumah susun yang ditinggali oleh beberapa anggota keluarga.
dan pemukiman ini kurang layak untuk ditinggali oleh mereka. Yang ketiga, dampak isu global krisis ekonomi yang terjadi di Gaza, Palestina. Nampak sebuah rumah gubuk yang ditinggali oleh anggota keluarga dan ketiga anaknya. Yang terakhir ada kemiskinan di Papua Nugini. Hal ini terlihat sekali pemukiman yang berdiri di atas perairan. Jadi, kemiskinan dari dampak isu global krisis ekonomi ini sangat berpengaruh sekali. Jadi, kesimpulan dari isu-isu global terdiri dari isu lingkungan yang memiliki permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh global warming dan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan dengan bertambahnya polusi, kemudian adanya isu hak asasi manusia yang menjadi suatu kejahatan paling fatal di dunia atas perampasan hak asasi manusia yang mengakibatkan banyak nyawa tidak terselamatkan, dan tidak adanya kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat yang menyebabkan pihak-pihak penguasa menyalahgunakan kekuasaannya serta menutup mata terhadap rakyat. Tidak adanya demokrasi secara terbuka yang berdampak pada krisis perekonomian dunia dan menimbulkan banyak kesenjangan, kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan kejahatan, baik secara fisik ataupun kejahatan secara intelektual yang berakar pada globalisasi dan teknologi. Hal tersebut didasari atas paham sekulerisme, komunisme, dan liberalisme para petinggi negara di dunia yang menjadikan negara kapitalis. Sekian kesimpulannya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.